Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rosmawati Saragi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Didampingi oleh Ibu Dewi Hairianti sebagai fasilitator dan Ibu Nur Haibah Purba sebagai pengajar praktik. Berikut adalah video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai guru yang kompeten, diharapkan guru mampu membangun budaya positif di sekolahnya. Budaya positif di sekolah diawali tentang perubahan paradigma kita tentang teori kontrol dan disiplin positif, serta memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian, memahami posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta langkah-langkah penerapan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadikan siswa pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila motivasi perilaku siswa masih berada pada poin 1 dan 2, maka motivasi tersebut masih berasal dari eksternal, sehingga guru harus mampu berupaya menumbuhkan motivasi dari internal dari dalam diri siswa, agar mampu memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya dihindari pemberian hukuman dan hadiah yang berlebihan, agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri siswa. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai guru, kita harus berupaya di posisi manajer, sebab mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berisikan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mudah dipahami dan dapat diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, koneksi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya, budaya positif akan terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif.
Budaya positif dapat terwujud dengan dilakukannya kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya, keterkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang berpihak pada murid, disiplin dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dibentuk dengan langkah Bagja. Refleksi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan teori kontrol dan disiplin positif, serta memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, kemudian memahami posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, serta langkah-langkah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Hal-hal yang telah saya peroleh harus dapat saya implementasikan kepada siswa dan saya imbaskan kepada warga sekolah, kepala sekolah yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Hal yang menarik namun di luar dugaan saya ketika saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia tentang pemberian hadiah, ternyata mempunyai efek yang kurang baik kepada murid. Hal tersebut dapat merusak hubungan baik antar murid, menurunkan kualitas dan kreativitas murid, dan juga memunculkan sifat yang akan melakukan sesuatu apabila mendapat imbalan atau hadiah. Seksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang sudah mulai saya lakukan yaitu berkaitan dengan posisi kontrol, yang mana sebelum mempelajari modul ini saya berada pada posisi penghukum dan pemantau, di mana saya merasa siswa yang bersalah harus mendapatkan hukuman dan konsekuensi atas kesalahannya. Namun sekarang saya memposisikan sebagai seorang manajer dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani siswa yang sering datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus melakukan perubahan diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah saya sudah memiliki motivasi intrinsik dan saya akan melatih terus siswa saya untuk dapat juga melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Berdasarkan motivasi manusia yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah saya harus tetap semangat dan optimis serta konsisten agar dapat memposisikan diri saya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, di mana saya merasa setiap siswa yang membuat masalah harus mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi dari persoalan yang telah mereka buat, dengan harapan memberikan efek jera kepada mereka. Namun, saya merasa hal tersebut bukan solusi yang baik, karena mereka akan merasa tidak berpihak kepada mereka dan merasa dipermalukan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer, di mana dalam penyelesaian masalah, saya mencoba untuk mencari akar permasalahan, kenapa itu bisa terjadi, dan melaksanakan 3 langkah segitiga restitusi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan restitusi, namun saya tidak melaksanakan secara lengkap. Saya hanya melaksanakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan seperti, "Kamu pasti punya alasan melakukannya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah." Atau, "Setiap orang pernah berbuat salah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan tersebut dan mencoba untuk memperbaikinya." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk dapat mengimplementasikan budaya positif oleh seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah, dan juga berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada dimanapun dan kapanpun. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.